Definisi dan sejarah manusia purba. Manusia purba atau prehistoric people adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum ditemukannya tulisan. Manusia purba diyakini telah mendiami bumi sejak sekitar 4 juta tahun yang lalu. Namun demikian, para ahli sejarah meyakini bahwa jenis manusia pertama telah ada di muka bumi ini sekitar 2 juta tahun yang lalu. Jenis manusia purba. Meganthropus palaeojavanicus adalah manusia purba yang paling besar dan tertua di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Belanda yang bernama Van Koningswald. Manusia purba Meganthropus palaeojavanicus memiliki arti manusia besar tua yang berasal dari Jawa. Nama-nama Meganthropus palaeojavanicus memiliki arti. Yang pertama, Megan berarti besar, Anthropus manusia, Paleo tua, dan Javanicus berasal dari Jawa. Meganthropus palaeojavanicus hidup sejak 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Adapun ciri-ciri Meganthropus palaeojavanicus, yang pertama, memiliki tulang pipi yang sangat tebal, yang kedua, memiliki otot rahang yang kuat, yang ketiga, tidak memiliki dagu dan memiliki hidung lebar, yang keempat, memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, yang terakhir berbadan tegap dan volume otak 900 cc. Nah, yang kedua adalah Pithecanthropus atau manusia kera. Pithecanthropus terbagi menjadi dua, yaitu Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojocertoensis. Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup di Indonesia sekitar 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Fosil pertamanya yaitu berupa bagian geraham ditemukan di daerah Limbah Bengawan Solo, daerah Trinil Ngawi. Fosil Pithecanthropus erectus tersebut ditemukan oleh Eugene de Bos tahun 1890. Nama Pithecanthropus erectus berasal dari akar bahasa Yunani dan Latin dan memiliki arti manusia kera yang dapat berdiri. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus erectus yang pertama, tengkuk dan geraham atau gigi yang kuat, tubuh belum tegak sempurna, hidung tebal, dahi lebih menonjol dan lebar, rata-rata 65 cm sampai 170 cm, dan memiliki volume otak sekitar 750 cc sampai 1850 cc. Yang kedua, Pithecanthropus mojocertoensis. Di daerah Mojokerto juga ditemukan fosil manusia purba. Jenis Pithecanthropus adalah Van Koningswald yang menemukan fosil manusia purba ini pada 1939. Penemuan pertamanya berupa fosil tengkorak manusia purba, anak-anak yang diperkirakan berusia 6 tahun. Adapun ciri-ciri Pithecanthropus mojocertoensis yang pertama adalah memiliki tulang tengkorak lonjong dan tebal. Kedua, tingginya sekitar 165 sampai 180 cm. Yang ketiga, tidak memiliki dagu. Keempat, memiliki badan tegap. Kelima, volume otak diperkirakan 750 cc sampai 1300 cc. Yang terakhir, kening menonjol. Nah, Homo ini terbagi menjadi tiga, yaitu Homo wajokensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Nah, Homo wajokensis hidup di zaman yang lebih modern dari sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan penemuan peralatan yang bersamaan dengan fosil ini. Eugene de Bos menemukan fosil Homo wajokensis di daerah Campur Darat, Tulung Agung, Jawa Timur. Ciri-ciri manusia purba Homo wajokensis yang pertama, memiliki bentuk wajah dan hidung datar dan lebar. Tulang pipinya menonjol ke samping, letak hidung dan mulut sedikit jauh, tinggi sekitar 130 sampai 210 cm, dan mampu berjalan tegap. Selanjutnya, Homo soloensis. Wenden Rees dan Koningswald menemukan Homo soloensis pada 1931 di Solo, Jawa Tengah. Mereka diperkirakan hidup sekitar 300.000 sampai 900.000 tahun yang lalu. Ciri manusia purba ini, yang pertama memiliki volume otak 1000 cc sampai 1300 cc, tinggi badannya mencapai 130 sampai 210 cm, tubuhnya tegap, dan memiliki struktur tulang wajah yang tidak mirip dengan manusia kera. Nah, jenis Homo yang ketiga yaitu Homo floresiensis. Menggunakan sebutan Homo karena manusia purba ini telah memiliki kebiasaan yang hampir mirip dengan manusia modern saat ini. Mereka telah mengerti berbagai kegiatan dan disebut juga sebagai makhluk ekonomi. Homo floresiensis ditemukan di Pulau Flores, NTT, dan diperkirakan hidup 12.000 tahun yang lalu. Jenis manusia purba ini telah mampu hidup berdampingan dengan jenis-jenis manusia purba lainnya. Ciri-ciri manusia purba Homo floresiensis, yang pertama, hanya memiliki tinggi badan 1 meter, bentuk dahinya sempit dan tak menonjol, tulang rahangnya menonjol, volume otak 380 cc, dan tengkorak kepalanya yang kecil. Hasil kebudayaan manusia purba. Yang pertama, kapak perimbas. Bagian yang tajam berbentuk cembung digunakan untuk memangkas. Fungsi kapak ini untuk menetap dan memotong. Kapak ini ditemukan di Pacitan oleh von Koningswald tahun 1935, yang diperkirakan pendukung Pithecanthropus erectus. Kapak ini disebut juga chopper coping tool. Kapak ini juga ditemukan di luar Nusantara, seperti di Pakistan, Myanmar, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. 2. Kapak penetap. Kapak ini mirip kapak perimbas, hanya bentuknya lebih besar. Dipergunakan untuk membelah kayu, pohon, ataupun bambu. Alat ini disebut coping tool, ditemukan hampir di seluruh wilayah Nusantara. 3. Kapak genggam. Kapak ini memiliki bentuk mirip kapak perimbas, tetapi jauh lebih kecil. Cara pemakaiannya dengan digenggam pada ujungnya yang lebih kecil. Hampir di seluruh Nusantara terdapat alat tersebut. 4. Pahat genggam. Bentuknya lebih kecil dari kapak genggam yang berfungsi untuk menggemburkan tanah.
dan mencari umbi-umbian. Alat ini sangat tajam. 5. Alat serpih. Alat serpih digunakan untuk pisau, mata panah, dan alat pemotong. Alat serpih ini ditemukan oleh von Koenigswarth tahun 1934 di Sangiran, juga di Gua Lawa, Sampung, Ponorogo, Cabenge, Sulawesi Selatan, Timor, dan Roti. Alat serpih ini berukuran kecil antara 10 sampai 20 cm yang banyak ditemukan di gua-gua. Yang keenam, alat-alat dari tulang. Alat ini dibuat dari tulang binatang untuk pisau, belati, dan mata tombak yang banyak ditemukan di Gandong, Ngawi, Jawa Timur. Suku induk di Indonesia. Yang pertama, Melanesia. Melanesia diambil dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya Pulau Hitam. Gugus kepulauan yang memanjang dari Kepulauan NTT di Indonesia dan lalu ke timur sampai Pasifik bagian barat, serta utara dan timur laut Australia. Ciri-ciri dari suku Melanesia ialah kulit berwarna gelap, rambut keriting, tulang yang besar dan kokoh, badan atletis. Yang kedua, Melayu tua atau Proto-Melayu. Melayu tua pada sekitar abad 1500 sebelum Masehi. Melayu tua terdiri dari suku Sasak, Toraja, Dayak, dan Nias. Yang ada di Aceh yaitu Gayo, yang ada di Sumatera yaitu Batak, dan lain-lain. Ciri-ciri dari Melayu tua ialah kulit berwarna kuning kecoklatan, berambut lurus, bermata sipit. Yang ketiga, Melayu muda atau Melayu Ditero, yaitu orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedua pada tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi. Melayu muda berada di suku Bugis, Aceh, Minangkabau, Jawa, Sunda, Melayu, Betawi, Manado, dan Bali. Ciri-ciri dari Melayu muda atau Melayu Ditero ialah rambut lurus hitam, bola mata coklat, mata sipit, kulit putih cenderung kuning dan sawo matang, dan tulang rahang lebih kecil dari Proto-Melayu dan memiliki tubuh yang kecil. Kesimpulan dalam kehidupan zaman praksara adalah manusia yang hidup pada zaman praksara atau prasejarah disebut manusia purba. Manusia purba adalah manusia penghuni bumi pada zaman prasejarah, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Ditemukannya manusia purba karena adanya fosil dan artefak. Jenis-jenis manusia purba dibedakan dari zamannya, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman logam. Nah, di zaman logam ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia, yaitu Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia purba bertubuh besar, tertua di Jawa, dan Pithecanthropus adalah manusia kera yang berjalan tegak. Homo sapiens adalah jenis manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Mereka telah memiliki sifat seperti manusia sekarang. Kehidupan mereka sangat sederhana dan hidupnya mengembara. Jenis kaum Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia ada dua, yaitu Homo soloensis dan kedua Homo wojakensis. Hasil kebudayaan Homo sapiens adalah perkakas yang terbuat dari batu. Dan zaman manusia mempergunakan perkakas dari batu itu adalah zaman batu. Zaman batu terbagi menjadi dua tahap, yaitu zaman batu tua, Paleolitikum, dan zaman batu baru, Neolitikum.